يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والخليقة من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وامن على جمعنا الحاضر بما مغفرة تمحو خطايانا في بدء ومختتم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصل على المختار ما طلعت شمس النهار ولاحت أنجم النبي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب والأنصار من تبعهم هداه واعترفوا بالعدل والذمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وافتح لنا به أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وعلمائك المتقدمين والمتأخرين وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Jami Nurul Iman yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan minggu lalu kita sudah membahas tafsir Safwatul Tafsir ayat ke-37 yang di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dan kita diperintahkan untuk mengambil pesan-pesan moral dari cerita tersebut, yaitu cerita atau kisah terkait dengan penempatan Adam dan istrinya Hawa di dalam surga. Yang di dalam kajian kita terjadi perbedaan pendapat terkait apakah surga yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah surga yang abadi, yang menjadi tempat pembalasan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, atau surga yang bersifat temporer atau tidak abadi, yang itu ada di dunia atau ada di bumi. Yang dari pemahaman ini ada dua perbedaan pendapat. Lalu kemudian kita juga membahas tentang satu syariat perintah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa untuk tidak mendekati satu pohon yang disebut dengan Syajaratul Khuldi, yaitu pohon khuldi, dan sekaligus juga larangan untuk memakan buah khuldi. Yang itu kemudian ternyata Nabi Adam dan Siti Hawa menjadi lupa, lalu kemudian melanggar apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dan kajian tafsir kita pada ayat ke-8 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwa tawwabur rahim." Ayat ke-38 ini ditafsirkan oleh Syekh Ali As-Sabuni. Beliau mengatakan, "Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat." Fa itu artinya lalu. Kalau dalam bahasa Arab ini masuk kategori huruf ataf. Talaqa itu menerima. Dari kata tafa'ala talaqqa, laqiya talaqqa. Siapa yang menerima? Adam. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Menerima dari Tuhannya. Apa yang diterima oleh Adam? Kalimat. Ini menggunakan bentuk jamak. Bukan kalimatan, tapi kalimat. Kata Syekh Ali As-Sabuni, yang dimaksud adalah ai istaqbala Adamu da'awatin min rabbih alhamahu iyyaha fada'ahu biha wa hadhil kalimatu mufassaratun fi mautinin akhara fi suratil A'raf qala rabbana dhalamna anfusana al-ayat. Kata Syekh Ali As-Sabuni, yang dimaksud dari penggalan ayat tersebut adalah istaqbala. Istaqbala itu artinya menerima. Adam, apa yang diterima Adam? Da'awat. Yang diartikan dari kata kalimat di dalam ayat tersebut adalah da'awat. Apa itu da'awat? Doa. Doa dari siapa? Min rabbihi, dari Tuhannya. Bagaimana cara doa itu diterima oleh Nabi Adam?
alhamahu iyyaha, melalui ilham. Jadi bukan langsung diajarkan, tetapi diilhamkan, dimasukkan ke dalam hatinya. Lalu kemudian Nabi Adam fada'ahu biha, Nabi Adam berdoa kepada Allah dengan menggunakan doa-doa tersebut. Wahadhil kalimatu, kalimat-kalimat yang masuk kategori doa yang diajarkan oleh Allah melalui ilham, mufassaratun, itu dijelaskan fi mautinin akhara, di tempat lain dalam fi suratil A'raf, dalam surat A'raf. Apa tuh doanya? Yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, itu doa yang diajarkan oleh Allah melalui ilham kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam sudah melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, kita akan coba jelaskan. Jadi pada saat ketika Nabi Adam dan Siti Hawa itu ditempatkan di surga, itu kan larangannya cuma satu. Dan itu yang dijadikan dasar oleh sebagian ulama yang mengatakan surga yang dimasuki Adam dan Hawa bukan surga yang bersifat abadi. Kenapa? Karena di dalamnya masih ada perintah, masih ada larangan. Padahal surga yang abadi itu nggak ada lagi perintah, tidak ada lagi larangan, kata ulama itu. Maka yang dimaksud surga ini katanya adalah tempat di mana di situ Adam dan Hawa diajarkan manhaj, metode bagaimana nanti mereka hidup di dunia, itu maksudnya gitu. Karena skenarionya memang begitu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Otomatis apa yang menjadi konsep Allah ini itu akan dipenuhi oleh Allah. Nah, salah satu caranya tadi. Nah, pada saat ketika Nabi Adam dan Siti Hawa lalu kemudian melakukan kesalahan, lalu perintah Allah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa itu turun ke muka bumi. Turun ke muka bumi itu adalah bagian dari mengimplementasikan konsep tadi, khalifah. Jadi kalau ditanya apakah Nabi Adam diturunkan ke bumi karena Nabi Adam melakukan maksiat, kata sebagian ulama bukan. Karena memang sebelum melakukan maksiat tersebut, itu memang Allah ingin menjadikan di bumi ini khalifah sebagai pengganti makhluk sebelumnya yang melakukan perusakan dan pertumpahan darah. Maka ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, itu terpisah. Kita jelaskan kemarin, Nabi Adam itu berada di mana? Di India. Siti Hawa di Jeddah. Di Jeddah sekarang itu di Saudi Arabia. Kemudian sementara iblis itu ada di tempat di wilayah Basra atau Irak atau daerah Persia, di antara situ. Atau disebut dengan Isbahan. Jadi para ulama tafsir berbeda pendapat di situ. Nah, pada saat ketika Nabi Adam turun ke bumi, Nabi Adam itu selama 100 tahun dia menangis. Bakian, menangis. Kenapa dia menangis? Bukan menangis karena diusir dari surga. Menangis karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian ketika dia menangis, dia menyesali apa yang sudah dia lakukan, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepada siapa? Nabi Adam untuk membaca doa. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Apa doanya? Yaitu doanya tadi. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu penafsiran yang mayoritas ulama tafsir mengatakan doanya itu. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan doanya itu bukan itu. Doa itu yang dibaca adalah Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu ada doanya seperti itu.
Apa itu artinya? Ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, dan segala pujian buat Engkau. Aku meminta ampun kepada Engkau dan bertaubat kepada Engkau. Maka berikanlah ampunan kepadaku, innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau adalah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Jadi ada dua penafsiran. Jadi kalau bicara tafsir itu biasanya banyak penafsiran. Makanya di situ kita tidak boleh menyalahkan penafsiran orang. Tidak boleh menyalahkan madhab yang lain. Kenapa? Masing-masing punya sandarannya. Nah, penafsiran pertama, yang ini mayoritas ulama tafsir mengatakan, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu penafsiran yang paling mayoritas. Tapi penafsiran yang lain yang tidak boleh juga kita salahkan, doa tadi itu. Yang doa itu intinya adalah apa? Intinya pertama ada penyesalan, pengakuan bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, jangan menutup diri. Apalagi pura-pura nggak salah. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, kita akui ini salah. Kan kadang-kala kita gengsi, Pak. Kita melakukan kesalahan, pasti bilang, Anda melakukan kesalahan. Salah saya di mana? Salah saya di mana? Padahal sudah jelas-jelas salah, tapi dia tidak mengakui itu kesalahannya. Itu berbahaya. Kedua, kalau Anda memang melakukan kesalahan, cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena kalau tidak minta ampun kepada Allah, kesalahan itu yang merupakan maksiat, itu bisa mempengaruhi hidup Anda. Itu kata Allah gitu, bisa mempengaruhi hidup Anda. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala anfusihim ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, itu kata Allah, kalau dia melakukan aja fahisyah, kesalahan, kejahatan, maka dia langsung ingat Allah. Ya Allah, saya sudah melakukan kekeliruan ini. Lalu apa yang dilakukan setelah ingat? Fastaghfaru lidzunubihim. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya berbohong. Kadang-kala kan kita nggak lepas tuh dari bohong, ngomongin orang tuh. Ini kalau sudah ngumpul 2 orang, ada kopinya, Pak, tambah pisang goreng. Kira-kira yang diomongin apa tuh, Pak? Ah, si Anu itu, si B, C, macam-macam itu. Betul nggak, Pak? Apalagi udah tambah pisang goreng, tambah lagi kacang rebus, tambah lama udah. Perbincangannya semakin lama. Nah, lagi asik begitu pada saat kita melakukan kesalahan, maka ingat Allah. Lalu kemudian dihapus kesalahan itu dengan apa? Pertama, banyak berzikir, istighfar kepada Allah. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Karena kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Tapi jangan terus-menerus. Ah, ini kan ada penghapusnya, nggak apa-apa lah ngomongin orang terus. Nanti kita hapus dengan tahlilan, la ilaha illallah, kan ada itu. Jangan juga begitu. Kenapa? La saghirata ma'al israr. Tidak ada yang disebut dengan dosa kecil kalau terus-menerus dilakukan. La kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau disertai dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kalimat di dalam ayat ini ada 2 penafsiran. Itu satu. Kedua, penafsiran yang dominan, yang paling mayoritas yang tadi. Dan ayat ini menjadi ayat yang sangat populer. Maka ayat ini kita jadikan sebagai doa kita, wajib. Kenapa? Doanya para nabi. Doanya Nabi Adam. Itu wajib, bukan wajib ya, rekomendasikan itu bisa dibaca dalam setiap habis sholat fardu. Dimasukkan. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata para ulama, kalau Anda sering membaca doa ini, yang pertama, selain Allah akan ampuni dosa kita, Allah akan memperluas rizki kita. Jadi kalau orang dosanya sudah diampuni oleh Allah, pasti rizkinya akan terus-menerus mengalir. Rizki yang dimaksud, rizki yang baik ya.
Karena ada juga orang memahami ada rezeki yang buruk yang diambil dari cara-cara yang tidak baik. Yang kedua, bisa menolak bala, bencana, musibah yang terjadi pada manusia. Jadi kalau kita membaca doa ini, rutin dan sering kita laksanakan, itu Allah akan luaskan rezeki kita, dan Allah akan hindarkan kita dari berbagai musibah dan bala. Itu fadilah dari doa Nabi Adam yang dijelaskan oleh para ulama. Fataba alaih, karena Nabi Adam berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Allah melalui ilham ini, maka fataba alaih, Allah mengampuni, menerima taubat dan penyesalan Nabi Adam. Ai qabila rabbuhu taubatahu. Yang dimaksud fataba alaih, kata Syekh Ali As-Sabuni, yaitu qabila rabbuhu taubatahu. Tuhannya menerima taubatnya Nabi Adam. Nah, di sini konsep penting taubat. Taubat itu diambil dari kata taba. Yatubu taubatan. Orang yang taubat disebut dengan taib. Itu taubat. Dalam bahasa Arab, kata taba itu artinya roja, kembali. Sama dengan kata mata, yamutu mautan, itu artinya kembali. Sama dengan roja. Nah, taubat itu maksudnya adalah Anda kembali dari melakukan sesuatu yang keliru, kembali kepada sesuatu yang benar. Itu taubat. Dari menyimpang dari ajaran-ajaran Allah, kembali lagi kepada ajaran Allah. Itu maksudnya taubat. Jadi disebut dengan kembali. Kembali kepada sesuatu yang natural. Sesuatu yang memang itu menjadi petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Jangan melakukan maksiat. Maka menyesali atau tobat itu bisa dari dosa kepada Allah. Jadi dosa ini kan dibagi dua, Pak. Ini harus dipahami nih. Jangan, tidak semua dosa itu kalau kita minta ampun langsung diampuni oleh Allah. Dilihat dosanya yang mana. Dosa yang pertama adalah dosa kepada Allah. Jadi dosa yang kita lakukan kepada Allah itu dibagi dua. Yang pertama, meninggalkan perintah Allah. Itu yang pertama. Misalnya apa? Sholat. Tuh. Terus puasa. Bulan Ramadan, insya Allah dikit lagi, mudah-mudahan kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Nah, kalau tidak puasa di bulan Ramadan karena tidak ada alasan yang syar'i, maka itu dianggap berdosa kepada Allah. Atau misalnya tidak mengeluarkan zakat dari harta yang sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Karena zakat itu ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kalau zakat mal itu ada rinciannya. Yang pertama bicara tentang harta yang dizakati apa. Itu ada ketentuan juga. Tidak semua harta itu dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, nisabnya sudah berapa. Dan sudah melalui 1 tahun. Itu ada ukurannya. Misalnya kalau binatang kambing. Kalau kambing berapa, Pak? Kalau sudah berapa baru bisa dikeluarkan zakatnya. Berapa kambing? Ini buat pedagang kambing nih. Berapa? 40. Jadi kalau Anda mempunyai 40 ekor kambing, maka keluarkan zakatnya 1 ekor kambing. 40 ke atas. Kalau 80, 2 ekor kambing. Begitu juga emas. Begitu juga tabungan. Tabungan kena itu. Dan ukurannya adalah seperti nisabnya emas. Dan masing-masing itu dikeluarkan zakatnya. Saya punya emas. Emas yang disimpan ya, bukan yang dipakai. Kalau emas yang dipakai nggak keluarkan zakat. Ini ada ibu-ibu pas dengar ceramah, emas yang dipakai. Semua emasnya dipakai, Pak. Ada yang di penggerangan, ada semua dipakai, semua di cincin ini. Supaya apa? Kata Ustadz, emas yang dipakai itu nggak keluarkan zakat. Nggak begitu maksudnya yang standar yang dipakai. Bukan juga semua. Kalau sudah memenuhi nisabnya. Nah, kalau itu kita langgar, maka kita berdosa kepada Allah. Cara taubatnya adalah
kalau sholat itu kita tinggalkan, cara taubatnya mengqadha sholat yang ditinggalkan. Kalau puasa itu kita tinggalkan, berarti mengqadha puasa yang ditinggalkan. Saya sudah tua Pak, saya sudah nggak bisa lagi mengqadha puasa. Maka ada alternatifnya yang kedua, apa tuh? Bayar fidyah. Jadi gitu. Islam itu nggak menyulitkan dan nggak memberatkan, memberikan solusi. Kedua, dosa kepada Allah, melanggar larangan Allah. Kalau tadi meninggalkan perintah Allah, melanggar larangan Allah. Misalnya apa? Allah larang minum khamar, Anda minum khamar. Dosa. Allah larang berzina, Anda melakukan zina. Dosa. Allah larang kita memakan riba, lalu kita memakan riba. Maka itu dianggap dosa kepada Allah. Caranya apa? Minta ampun kepada Allah. Dan setelah itu bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, isi dengan kebaikan-kebaikan. Itu caranya. Itu kalau hubungan dengan Allah gampang. Tetapi yang rumit itu adalah kalau dosa itu kepada manusia. Itu yang rumit. Makanya ini diajarkan di dalam syariat Islam, aturan-aturan terkait dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Itu diajarkan. Kenapa? Kalau Anda melakukan dosa kepada manusia, itu rumit sekali taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bicara dengan manusia, berbicara tentang manusia, dosa kita, pertama terkait dengan harta. Itu satu. Ini yang paling berat nih, yang paling besar. Harta. Misalnya, kalau ada pembagian warisan, biasanya Pak ya, biasanya ada aja lah yang mau dominasi, menguasai semua. Ada itu. Kebetulan adik-adiknya nggak mampu. Akhirnya dia kuasai itu semua. Kira-kira dosa nggak Pak? Dosa. Nah, bagaimana caranya kalau terkait dengan harta atau harta itu dicuri dari orang lain? Maka caranya adalah yang pertama, kembalikan tuh harta itu dulu. Nggak bisa langsung ya Allah minta taubat kepada Allah, nggak bisa. Kembalikan dulu tuh harta. Kepada siapa? Kepada orang yang haknya dirampas oleh kita. Kalau kita nyuri mobil, kembalikan mobil. Kalau mobil sudah rusak, mengganti dalam bentuk uang sesuai dengan harga mobil. Kalau kita curi motor, kembalikan motor itu. Dan kalau ternyata motor itu rusak karena kita curi, kita pakai bertahun-tahun lalu kita kembalikan, maka harus mengganti sesuai dengan sama ketika motor itu dicuri. Baru minta ampun kepada Allah. Yang kedua, kalau seandainya dia tidak mampu mengembalikan karena motor udah dijual, dia orang susah. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah minta dihalalkan. Bilang kepada B yang dicuri motornya, Pak, saya ini sudah mencuri motor Bapak. Tapi saya nggak bisa kembaliin ini karena uang itu sudah dipakai untuk ngasih makan anak-anak istri saya. Saya minta dihalalkan. Nah, tergantung dari orang yang dicuri motornya, dia mau halalkan atau tidak. Kalau ternyata dia tidak mau, urusan dia dengan Allah sudah. Kita nggak bisa apa-apa lagi. Yang ketiga, kalau seandainya kita mencuri barang orang, yang orang itu sudah kita tidak tahu lagi di mana orang hidupnya, apa udah meninggal, di mana, maka kita harus menguangkan barang yang sudah kita curi itu, lalu kita sedekahkan. Sedekahkan di mana? Ya di masjid, ya di mana? Atas nama orang yang barangnya kita ambil. Itu berat Pak, rumit. Makanya jangan coba-cobalah melakukan kesalahan kepada orang terkait dengan harta. Islam mengajarkan gitu. Nah, bagaimana kalau terkait dengan jiwa? Kita pernah misalnya membunuh orang itu. Dalam Islam ini kan hukumannya tegas. Kalau membunuh itu dengan menggunakan alat yang mematikan dan ada perencanaan yang matang, maka hukumnya itu qisas. Dibunuh kembali. Kalau ternyata keluarga dari orang yang dibunuh itu memaafkan, maka beralih kepada hukum yang kedua dalam hukum pidana Islam. Apa? Membayar dia sesuai dengan kesepakatan antara
keluarga korban dengan orang itu. Caranya begitu. Jadi kalau dia membunuh orang dan dia ingin taubat, dia harus menghadap kepada wali dari orang yang telah dibunuh, lalu kemudian dia minta kepada dia apakah dia akan dikisos, dihukum pidana, atau dimaafkan. Kalau orang keluarga yang ditinggalkan mengatakan sudahlah, yang meninggal tidak akan kembali, ini kesalahan, maka saya maafkan, dia telah terbebas. Tapi kemudian kewajiban orang itu adalah membayar diat. Diat ini maksudnya pembiayaan kepada keluarga korban karena orang yang sudah dibunuh bisa jadi merupakan yang diandalkan di dalam mencari uang, maka dia memberikan sesuatu. Jadi hukum Islam itu luar biasa. Nah, kalau itu terkait dengan persoalan harga diri, misalnya Anda menjelek-jelekan dia, menceritakan keburukannya, memfitnah dia, bagaimana cara bertaubatnya? Anda datangi orang itu, Anda jelaskan bahwa Anda telah melakukan itu. Lalu kemudian minta dihalalkan. Apa yang sudah Anda lakukan, minta dihalalkan. Dan ingat Pak, enggak semua orang itu orang baik Pak. Tidak semua orang itu mau memaafkan, itu persoalannya. Betul Pak ya? Kira-kira kalau sekarang ada orang saya tampar mukanya bolak-balik, saya minta maaf. Bapak maafin nggak Pak? Bisa maaf nggak? Misalnya Ustadz Mangsuri saya tampar, plak. Ustadz mohon maaf Ustadz. Maafin. Nah, kalau maafin hebat banget itu. Hah? Biar yang nampar. Artinya memang berat, makanya hubungan dengan sesama manusia harus diatur. Jangan karena kekuasaan, karena harta yang banyak, lalu kita mendalimi orang lain, menghina orang lain, berdosa terhadap orang lain, menyebarkan fitnah, hoax, berita-berita, informasi yang bisa membuat masyarakat ini menjadi terpecah belah. Jangan. Karena minta maafnya susah Pak. Minta maafnya susah. Dan yang paling mudah meminta maaf atau memberikan maaf? Meminta maaf. Yang paling sulit memberikan maaf atau minta maaf? Memberikan maaf. Maka kata Allah, ciri dari orang yang bertakwa itu wal afina aninas, yang memaafkan orang lain. Jadi kalau ingin jadi orang bertakwa, kata Allah, salah satu caranya adalah Anda menjadi orang yang pemaaf. Nah, kalau kita sudah taubat kepada Allah, kembali kepada Allah, dosanya sudah hilang. Itu maksudnya. Kalau orang dosanya sudah hilang, berarti bersih. Kalau orang sudah bersih, dia meninggal dalam keadaan bersih, kira-kira tempatnya di mana? Surga. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah, di akhirat nanti harta yang Anda kumpulkan, anak yang Anda banggakan tidak memberikan manfaat sedikitpun kecuali yang datang kepada Allah, pulang kepada Allah, kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih adalah hati yang tidak ada lagi penyakitnya, bersih. Surga itu bersih. Dan surga buat orang-orang yang bersih. Kalau ada yang masih kotor, pantas nggak masuk ke dalam tempat yang bersih? Anda baru dari sawah. Dari sawah menanam padi, masih becek nih Pak, masih becek. Lalu kemudian mau masuk masjid yang bersih, atau masuk tempat yang bersih, kira-kira boleh nggak Anda langsung masuk ke tempat itu? Nggak boleh. Kalau ada satpamnya, diusir Anda. Apa kata satpam? Bersihkan dulu, baru boleh masuk. Kalau udah bersih, baru masuk. Maka kalau orang yang taubat kepada Allah bersih, Allah ampuni dia, maka seperti tidak ada dosa. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Kata Nabi, orang yang taubat dari dosanya kaman la dzamba lahu, seperti orang yang tidak punya dosa. Kalau orang tidak punya dosa, surga tempatnya. Ada satu cerita Pak, cerita ini diceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dalam bab taubat. Kitab Riyadhus Shalihin ini adalah kitab kumpulan hadis sahih yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini adalah seorang ulama mazhab Syafi'i dan beliau hidupnya itu didedikasikan untuk ilmu dan Islam. Jadi nggak pernah menikah dia.
Dan boleh, karena dia memang mengkhidmatkan dirinya untuk ilmu dan Islam dan dakwah Islam. Nah, beliau menulis satu kitab yang sangat populer, namanya Riyadhus Shalihin. Yang kitab ini dibaca hampir di seluruh masyarakat Indonesia dan dunia. Bahkan pesantren-pesantren itu menggunakan kitab itu. Bahkan orang-orang Salafi, Wahabi pakai juga kitab Riyadhus Shalihin. Nah, di dalam bab taubat itu ada satu hadis yang diceritakan oleh Nabi. Karena taubat ini satu pembahasan yang di dalamnya banyak hadis. Nah, di situ ada satu cerita dari Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah menceritakan ada seorang pemuda Bani Israel. Pemuda ini hidupnya itu nggak pernah ada kebaikan dalam dirinya. Selalu melakukan kejahatan. Kalau malam, mabok-mabokan. Pergi ke klub malam lah. Bahasa kita klub lah. Minum minuman keras. Kemudian pagi harinya dia mencuri, dia membegal. Pokoknya perbuatannya nggak ada yang baik lah setiap hari. Nggak tahu kenapa tiba-tiba dia kepikiran untuk taubat. Tiba-tiba seperti itu. Ada nggak orang begitu, Pak? Preman. Tiba-tiba mau taubat. Banyak, Pak. Nggak tahu kenapa, mungkin ada kebaikan dalam dirinya yang kemudian mengantarkan dia untuk kembali kepada Allah. Taubat itu kembali kepada Allah. Akhirnya dia cari orang, kira-kira kemana saya harus pergi untuk curhat terkait dengan persoalan saya. Ditanya sama masyarakat di kampung itu. Saya ini mau taubat, kira-kira kemana nih? Nah, masyarakat menunjukkan kepada seorang ahli ibadah. Kerjanya ibadah terus. Kalau ahli ibadah belum tentu ahli ilmu. Betul Pak ya? Jadi dia ibadah terus. Dia tanya, saya ini sudah membunuh 99 orang. Kira-kira banyak nggak Pak? 99 orang. Kira-kira masih boleh nggak saya taubat? Kira-kira Allah terima nggak taubat saya? Apa kata ahli ibadah itu? Yang ilmunya nggak ada nih. Apa dibilang? Dosa lu udah kebanyakan. Nggak mungkin Allah akan terima taubat. Bayangkan Pak, orang mau taubat dibilang begitu. Akhirnya karena dia kesal, dia bunuh tuh. Jadi berapa itu? 100. Lalu kemudian dia cari lagi seorang, ditunjukkan kepada orang ahli ilmu, ulama Bani Israel. Dia tanya, saya ini mau taubat, saya sudah membunuh 100 orang. Kira-kira Allah masih terima nggak taubat saya? Apa kata orang itu yang berilmu? Memangnya apa yang menghalangimu dari Allah? Kalau kamu ingin taubat kepada Allah, pasti Allah akan menerima taubatmu. Tapi kemudian ulama ini bilang, kalau kau ingin taubat yang sebenarnya, jangan tinggal di tempatmu itu. Karena tempatmu ini tempat maksiat. Kalau kau taubat, kau akan kembali lagi ke tempat itu. Kau harus hijrah ke tempat di mana banyak orang-orang melakukan kebaikan. Akhirnya dia ikutilah ujangan dari ulama tersebut. Pergilah dia. Belum sampai ke tempat tersebut, dia sudah meninggal, Pak. Meninggal. Nah, kemudian terjadi perdebatan antara malaikat rahmat dan malaikat adab untuk membawa orang itu. Kata malaikat rahmat, saya yang berhak membawa orang ini sudah mau taubat. Saya akan masukkan ke surga. Kata malaikat adab, belum ada kebaikan yang dia lakukan. Bagaimana Anda mau masukkan ke surga? Saya akan bawa ke neraka. Allah utus seorang mediator dari malaikat tapi menyerupai manusia menyelesaikan persoalan tersebut. Kata mediator itu dia bilang, begini aja caranya diukur jarak antara tempat di mana dia tinggal dan tempat di mana dia akan tuju. Kira-kira mana yang lebih dekat? Pas diukur ternyata 1 jengkal lebih dekat kepada tempat yang dituju. Akhirnya malaikat rahmat yang bawa orang itu lalu memasukkan ke dalam surga. Kenapa? Sudah nggak ada dosanya lagi. Ata ibu minadzambi kaman la dzambalahu. Orang yang tobat dari dosanya itu seperti tidak ada lagi dosa. Kalau sudah tidak ada dosa, pasti tempatnya di dalam surga. Innahu fataba alai innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha kasih dan sayang kepada orang-orang yang melakukan taubat. Ai innallaha katsirul qabuli lit taubah wasi'ur rahmati lil ibad. Allah
banyak menerima taubat hambanya dan luas rahmatnya kepada hamba-hambanya. Artinya apa? Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalau seandainya dosa kita banyak, jangan berpikir seperti pemuda tadi. Minta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan mengampuni. Kenapa? Karena Allah menyifati dirinya dengan At-Tawwab. Kata Tawwab itu dalam Al-Quran disebut 11 kali, Pak. Artinya apa? Siapapun yang ingin taubat, Allah akan terima. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk meniru sifat Allah ini, Tawwab. Takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah. Bagaimana cara meniru akhlak Allah Tawwab ini? Artinya kita harus menjadi orang yang suka orang lain. Jadi kalau ada orang lakukan salah sama kita, menzalimi kita, jangan diperluas sampai dendam itu hilang. Itu kan dendam biasanya film-film Cina, Pak. Film-film Cina itu dendam tuh sering diperlihatkan dendam yang harus dipenuhi. Tapi dalam Islam tidak boleh dendam. Kalau Anda tidak ada dendam di dalam diri Anda, maka Anda adalah orang yang beruntung. Kenapa? Karena dendam itu bisa menggerakkan orang melakukan pembunuhan. Bapak pernah nonton di YouTube, Pak, kasus yang sekarang lagi viral. Apa itu, Pak? Carok di Madura, Pak. Karena persoalan sepele bisa membunuh. Dendam. Ada dendam sebelumnya. Nah, itu bahaya. Nah, di dalam Islam kita diperintahkan oleh Allah jangan mempunyai dendam. Kalau ada orang melakukan kesalahan, maafkan. Wa antafu khairul lakum. Memaafkan itu lebih baik buat kalian. Kenapa? Karena pahalanya besar. Tapi banyak dari kita yang sulit melakukan, meniru sifat tawabnya Allah. Yang kedua, sifat rahimnya Allah. Kata rahim disebutkan Allah dalam Al-Quran itu sebanyak 95 kali. Nah, kalau Bismillahirrahmanirrahim itu dianggap sebagai ayat di dalam Al-Quran, itu Anda bayangkan berapa surat itu, Pak? Berapa surat? 114 surat. Satu yang tidak disebutkan Bismillah, surat apa? At-Taubah, berarti 113 disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Syafi'i, Madzhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu ayat dari ayat-ayat dalam surat Al-Quran. Kata Imam Syafi'i. Tapi kata Imam Malik dan imam lainnya mengatakan yang masuk Bismillahirrahmanirrahim itu bukan merupakan ayat di dalam surat-surat dalam Al-Quran. Itu kata Madzhab Malik. Makanya kalau orang Madzhab Malik itu kalau baca Fatihah tidak ada baca Bismillah. Langsung aja Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah selesai itu Amin. Qul huwallahu ahad. Ada apa ya? Itu mazhabnya Maliki. Karena dia menganggap Bismillah itu bagian dari ayat Al-Quran, tetapi hanya al-faslu bainas suwar, memisahkan antara surat-surat. Tapi mazhab Syafi'i itu surat. Maka kalau Anda baca Al-Fatihah, baca Bismillah. Kalau Anda membaca surat, misalnya surat kuliah, jangan langsung kuliah ayyuhal kafirun, tapi baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Karena dia ayat. Kecuali ambil potongan ayat dalam surah Al-Baqarah, itu tidak perlu dibaca Bismillahnya. Misalnya apa? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Langsung aja nggak usah baca Bismillah, karena potongan ayat yang diambil. Nah, oleh karena itu maka kita diperintahkan juga untuk meniru sifat rahimnya Allah. Caranya adalah bagaimana? Hiasi diri kita, pikiran kita, ucapan kita, tindakan dan perilaku kita dengan sifat rahimnya Allah, kasih sayang. Misalnya, kalau Anda diberikan pikiran, maka buatlah aturan-aturan yang itu bisa memberikan kasih sayang kepada masyarakat. Maksudnya apa? Basis dari peraturan itu adalah kemaslahatan manusia. Bukan kemaslahatan individu atau kelompoknya. Itu satu. Kedua, kalau ngomong, ini ngomong nih, kalau ngomong, jangan juga dengan kekerasan. Menipu orang, memfitnah orang, membenci orang, mencaci maki itu hilangkan. Nabi mengatakan, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Katakan yang baik, kalau nggak bisa, diam aja. Kenapa? Ucapan kita akan menyakiti orang. Kalau menyakiti orang, berdosa.
minta maafnya susah. Itu. Kedua, tindakan kita. Ini kan pikiran, ucapan, dan tindakan. Tindakan kita harus dasarnya itu kasih sayang. Misalnya apa? Kalau ada orang lagi kekurangan, kira-kira apa yang dia perintahkan oleh Allah? Bantu orang itu. Kalau orang kena musibah, syariat kita mengatakan hibur orang itu. Maka muncullah kata takziah, menghibur orang yang terkena musibah. Itu ajaran Islam. Makanya kenapa ada malam pertama, malam kedua, malam ketiga sampai malam ketujuh. Kenapa? Karena biasanya orang yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, Pak, malam pertama itu lagi labil jiwanya. Malam kedua masih labil, malam ketiga masih labil, masih kepikiran. Kita datang ke tempat orang tersebut, ajak ngomong, hibur dia lupa itu. Pas kita pulang, dia teringat lagi. Karena masih baru-baru, apalagi yang suami istri. Istrinya baru meninggal, teringat terus. Apalagi hubungannya bagus, dia akan teringat. Besok malam kedua kita datang, kita ajak lagi ngobrol, dia lupa lagi. Begitu terus. Kenapa? Karena banyak riset mengatakan orang yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal kalau tidak dihibur, itu rentan terkena penyakit jantung. Makanya perlu dihibur. Nah, salah satu konsep Islam adalah takziah. Oleh karena itu maka kita diperintahkan oleh Allah meniru sifat Tawwab dan Rahimnya Allah. Saya pikir ini ya yang bisa saya sampaikan. Insya Allah untuk ayat berikutnya masih sambungan dari ayat ini kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.